Bacaan liturgi Jumat 11 Maret 2022. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 28. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kamu Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, karena orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran. Ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan dalam mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebuah renungan. Jika orang fasik bertobat, maka segala kesalahannya tidak lagi akan diperhitungkan Tuhan. Dosa-dosanya diampuni, segala durhakanya tidak akan diingat-ingat lagi. Pertobatan mendatangkan pengampunan Allah.
yang membersihkan diri orang fasik dari kedurhakaannya. Namun demikian, si pentobat masih harus membersihkan diri dari akibat-akibat dosa yang sudah terbentuk di dalam dirinya. Misalnya keterlekatannya pada kenikmatan objek dosanya, sikapnya yang tidak berpihak pada Allah, kecenderungannya untuk memilih kenikmatan yang ditawarkan dunia, dan lain-lain. Akibat-akibat dosa ini akan dihapuskan jika si pentobat berhasil melakukan keadilan dan kebenaran. Pentobat diselamatkan nyawanya dan hidup. Si pentobat mesti menjaga kesucian dirinya dengan mewaspadai setiap tanda awal kemunculan tindakan fasik, misalnya ucapan kafir, jahil, permusuhan dalam hati. Jangan menunggu sampai kefasikan tumbuh dan berkembang menguasai diri kita. Perlu bersikap tegas dan lugas sejak awal. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membersihkan diri dari kami segala dosa dalam diri kami. Didiklah kami agar mampu bersikap lugas dan tegas melawan setiap tanda awal dari kefasikan. Amin.